Taman itu isinya adalah orang-orang yang berkumpul. Nah ternyata di dunia kita bisa melihat apa yang terjadi di surga dan berkumpul orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Besok kita akan dikumpulkan lagi di sana insya Allah. Ya, reuni di surga insya Allah. Karena kita berkumpul di majelis ilmu di dunia insya Allah. Baik, sebelum kita sambil menunggu Bunda memulainya kita dengan tilawah bersama, silahkan dipersiapkan. Kalau tidak bawa Quran atau mungkin ada di handphone aplikasinya, bisa di sebelah kanan saya di pinggir ada Al-Quran yang bisa dipakai ya. Nanti kita akan tilawah bersama surat-surat pilihan insya Allah seperti biasa. Kita memulainya dengan mengingat Allah ya, membaca kalam-kalamnya. Silakan dipersiapkan. Nanti akan dipimpin sama Ibu Anggia untuk pembacaan surahnya atau tilawahnya bersama. Silahkan. Baik, itu saja. Insya Allah nanti Bunda pukul 9 tepat hadir. Kita memulainya seperti Rabu lalu. Jadi hari ini sampai 10.30 kajiannya ya, karena itu perjanjiannya dengan DKM. Seperti itu kira-kira ya. Insya Allah jam 9 tepat nanti Bunda mulai kajian. Jadi cukup waktu 1 jam 30 menit ya untuk kajian insya Allah. Peraturannya saya ingatkan lagi, untuk new normal ini kita tidak pakai foto-foto bersama di akhir, keluar dengan tertib, terus juga tidak ada bertanya jawab, mohon maaf ya insya Allah. Kalau mau tanya jawab nanti di share nomor WA Bunda ya, atau di share nomor WA Ustazah atau Ustazah yang insya Allah nanti bisa bertanyanya melalui handphone atau aplikasi WA, seperti itu aja. Baik, silakan dipersiapkan. Buat Bu Anggi, silakan kami persilakan untuk memimpin tilawah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat semua ya bidadari. Mohon izin saya di bawah aja ya tilawahnya. Nggak enak di atas, banyak para guru di depan. Jadi mohon izin duduk di bawah saja. Ya seperti biasa sambil menantikan Bunda Guru masih dalam perjalanan, kita tilawah bersama Suratul Waqiah surah 56. Yang sebelumnya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk diri kita pribadi dan untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup, untuk suami-suami kita semoga Allah berkahi hidup beliau, untuk putra-putri kita insya Allah menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, dan insya Allah surah Fatihah yang akan kita baca menjadi wasilah Allah akan melindungi kita dari segala bala, bencana dan penyakit yang sedang mewabah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiyah wa likulli niyatin amalun sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطاح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim wa kanu yaquluna a-idha mitna wa kunna turaba wa kunna turaban wa idhaman a-inna lamab'uthun al-aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallunal mukaththibun la'akiluna min shajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadha nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nushi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadatukum لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن
محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca kelak menjadi syafaat di yaumil qiyamah, menjadi pemberat timbangan amal baik kita, menjadi cahaya di alam kubur kita, dan insya Allah Al-Quran yang akan membela kita pada hari perhitungan hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempurnaan milik Allah, kebodohan milik saya pribadi. Apabila ada lafaz dalam bacaan Al-Quran tadi yang salah, semoga Allah mengampuni saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Gurunda tercinta, silahkan. Alhamdulillah sudah hadir tepat waktu jam 5, jam 8 lewat 59 menit 57 detik tepat jam 9 Bunda hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih bisa hadir di taman dari taman surga, yaitu Majelis Ilmu Muslimah Darul Quran dan juga PPPA Darul Quran Bogor beserta keluarga besar Samara yang insya Allah bunda-bunda para bidadari yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan setiap langkah kaki kirinya Allah gugurkan segala dosa-dosanya, setiap langkah kaki kanannya Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dan insya Allah duduknya 1 jam di sini pahalanya melebihi salat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa, masya Allah. Yang hadir di sini insya Allah semuanya menjadi penghuni surga. Kok aminnya lemes? Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmi bis shalihin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan terbaik sepanjang zaman, suri tauladan umat yang beriman. Mudah-mudahan kita semua
akan mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Salawat juga tercurah kepada seluruh keluarganya dan juga seluruh sahabatnya mujahidin yang syahid di medan perang. Mudah-mudahan insya Allah kita kelak akan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati gurunda tercinta Ustazah Hajah Dr. Anda Bunda Yati Priyati MA. Beliau pemateri tetap dari Serambi Islami TVRI dan juga sekarang alhamdulillah di Damai Indonesiaku. Semoga keberkahan terlimpah curah untuk gurunda tercinta dan juga keluarganya, dan insya Allah terlimpah juga kepada kita semua murid-muridnya yang istiqomah mengikuti ilmu yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Bidadari tak panjang kalam, ada sedikit pengumuman bagi yang akan berkurban, karena sekarang sudah masuk sebentar lagi akan berkurban. Boleh di PPPA Darul Quran, bisa dibantu di meja depan, boleh ditanya-tanya. Insya Allah kurban dari para donatur akan sangat bermanfaat bagi para santri Quran di pesantren-pesantren dan juga di pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan rezeki agar bisa berkurban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, ada bidadari keropak yang akan lewat. Berikan sedekah terbaik. Setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah, maka Allah sudah menjanjikan akan mengganti dengan 100 butir, 700 butir, dan bahkan tak ternilai, tak terhitung. Mudah-mudahan menjadi penyuci harta yang tersisa, dan dengan wasilah rupiah yang disedekahkan, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama para ahlul Quran dari Darul Quran kelak di syurga. Amin ya rabbal alamin. Silakan sayang. Kita beristighfar bersama sambil mempersilahkan bidadari keropak untuk mengumpulkan sedekah dari para bunda-bunda semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan salihan wahabna rizqan halalan watub alaina taubatan nasuha watub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Kami haturkan jazakumullahu ahsanul jaza kepada semua donatur yang sudah berkenan bersedekah di pagi ini. Para malaikat mendoakan siapapun hamba Allah yang paginya membuka hari dengan bersedekah, maka akan aku tambah dan akan aku tambah berkahi harta yang tersisa. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini insya Allah diberikan keberkahan rezeki dan tak pernah kekurangan, selalu dalam kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, mohon maaf tadi lupa tersebut, yaitu Ketua PPPA Darul Quran Cabang Bogor, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Torik, iya sudah keluar, dan juga Ketua Muslimah Darul Quran yaitu Bunda Cece tersayang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tak sabar menunggu ilmu dari Bunda. Iya, yang masih di luar boleh masuk ke dalam karena masih ada tempat di dalam. Iya, silakan untuk masuk ke dalam biar lebih dekat dengan Bunda. Yang terpenting adalah tetap menjaga jarak dan tidak berdekatan. Tetap mengikuti protokol kesehatan karena subhanallah luar biasa. Hanya masjid ini yang membuka untuk majelis ilmu. Masjid lain belum membuka, belum dapat izin. Alhamdulillah di sini sudah diizinkan. Yang penting semuanya tertib dan tidak menyalahi protokol kesehatan. Itu pesan dari DKM. Mudah-mudahan bisa dengan tertib nanti pada saat keluar, bubar, tidak berdesakan mengambil sepatu dan sandal. Silakan Bunda yang masih di luar boleh masuk ke dalam karena masih banyak tempat, dengan duduk rapi, tidak bersuara karena sesaat lagi Bunda akan langsung memulai. 8:30, mohon maaf 10:30 insya Allah selesai kita tutup dengan doa. Kami persilahkan kepada Gurunda tercinta untuk menyampaikan butir-butir mutiara hikmahnya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain teh sepi, nggak taunya di dalam banyak orang. Soalnya pada nggak bisa ngomong ya. Masya Allah, di atas, di bawah ternyata rame ya. Baik, sekali lagi sambut salam, dan ini perdana dari perjumpaan kita setelah kita beberapa bulan tidak bertemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Pertama yang sama-sama kita hormati pimpinan PPPA Darul Quran untuk wilayah Bogor, yaitu Bapak Ustadz Thoriq. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan PPPA Darul Quran Bogor tetap bisa syiar meskipun dalam kondisi yang cukup sama-sama kita pahami belum normal, tapi hidup dan dakwah harus normal. Sementara kebutuhan kita akan ilmu dan kebutuhan kita akan makanan rohani itu sama pentingnya dengan kebutuhan kita akan nutrisi fisik, terlebih lagi dalam kondisi seperti ini. Banyak hal yang mesti kita pelajari, banyak hal yang mesti kita telaah kembali, dan banyak pemahaman yang mesti kita selalu gali. Karenanya mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini dengan semangat akhwati fillah rahimahunallah yang hadir dari rumah dalam naungan Muslimah Darul Quran Bogor beserta seluruh jajarannya, wabil khusus juga kepada Bunda Cece dan pengurus-pengurus yang lain yang telah berdaya upaya, termasuk di dalamnya ketua DKM dan pengurus yang telah memberikan izin untuk terselenggaranya kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dan pemeliharaan. Pertama yang patut kita syukuri adalah pada kesempatan kali ini mungkin masih banyak nikmat-nikmat Allah yang tercurah kepada kita, karena sebagian kita hanya menghitung yang kurang, tapi jarang menyibak atau menelaah kelebihan-kelebihan. Maka sesungguhnya ketika kita berada dalam satu posisi yang kurang nyaman, apalagi pada saat itu kita memposisikan diri sebagai korban, ya, sebagai orang yang teraniaya, sebagai orang yang terzalimi, maka sulit sekali bagi kita untuk menyibak rasa syukur itu, untuk menjadikan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita tentu banyak mengandung hikmah yang luar biasa. Maka dari sini insya Allah mata dan hati kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, logika masih bisa menelaah, dan hati masih tersentuh dengan renyuh bahwa sesungguhnya kasih dan sayang Allah masih sangat besar kepada kita semua. Terbukti pada hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan nikmat. Meskipun sebagian wajah kita tertutup, tapi kita tidak merasakan sesuatu yang terhambat. Mungkin ada beberapa persoalan ketidaknyamanan, tapi sesuatu yang tidak biasa akan menjadi kebiasaan. Tentu itu butuh proses dan perjuangan. Tidak ada perubahan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Setiap perubahan pasti membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ketika kita ingin menemukan sebutir mutiara, tentu mutiara itu bisa diperoleh dari seekor kerang yang awalnya adalah butiran pasir yang masuk ke dalam cangkangnya, dan betapa sakit dan menderitanya kerang itu ketika butiran pasir yang sudah berubah menjadi mutiara itu akan diambil menjadi mutiara yang berharga.
Betapa ribet dan polemiknya orang-orang yang ingin menjaga body dan postur tubuh agar tetap cantik. Makan dikurangi, ya, diet yang begitu ketat. Untuk apa? Untuk sebuah keyakinan bahwa fisiknya akan berubah. Itulah perubahan. Maka ketika kita melihat perubahan sebagai suatu sunnatullah kehidupan, insya Allah perubahan itu adalah perubahan yang positif, dan orang-orang yang mau berubah adalah orang-orang yang selalu meyakini bahwa setiap perubahan akan selalu membawa kepada kebaikan, insya Allah. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, insya Allah, apapun konflik, apapun dilema, apapun persoalan, apapun kasus, apapun musibah yang terjadi dan kita alami sampai saat ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami lembaran-lembaran hidup yang sekarang dan saat ini kita rasakan. Wabah yang terjadi saat ini juga terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dalam sebuah kondisi yang masing-masing berusaha bagaimana agar setiap kondisi ini kita bisa respon dengan baik, dan panduannya diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kompleknya, begitu sangat sempurnanya segala persoalan dan dilema kehidupan yang kita rasakan saat ini, pasti kita temukan jawabannya dalam perjalanan kehidupan seorang anbiya yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimahunallah yang dirahmati Allah, kajian muslimah Darul Quran Bogor yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bersama-sama sebetulnya sudah berwisata. Iya, karena ketika kita menghabiskan banyak dana, menghabiskan banyak waktu, sebetulnya kita sadar bahwa relaksasi itu tujuannya adalah untuk menyenangkan mata dan mengenyangkan perut. Setelah itu semuanya akan sirna. Begitu indahnya panorama dan pemandangan yang kita nikmati dari hasil relaksasi fisik kita. Begitu lezatnya hidangan yang kita nikmati dan berhasil memanjakan lidah dan perut kita. Pada beberapa menit dan jam kemudian semuanya itu pasti akan berakhir. Dan betapa banyak di antara kita selalu menganggap bahwa hidup itu bahagia dengan kesenangan. Dan sedikit sekali orang yang mampu menelaah bahwa hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bahagia hidup dengan ketenangan. Karena sesungguhnya ketenangan itu ada di dalam jiwa. Berapa banyak fisik yang terpenuhi kebutuhannya, tetapi ketika ruhnya kosong, maka segala kebutuhan yang sudah terpenuhi dalam urusan jasad tidak akan mampu menyempurnakan kebahagiaan dan ketenangan, manakala kebutuhan ketenangan dan kebahagiaan akan ruh tidak bisa terpenuhi dengan baik. Maka hari ini bersama-sama kita merelaksasi hati. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita masih enggan untuk berwisata keluar rumah. Masih banyak di antara kita yang lebih memilih untuk mencoba mencari alternatif lain. Dan seindah-indahnya sebuah kebahagiaan adalah ketika kita bisa meramu suatu kondisi sepahit apapun tetap indah dalam pandangan mata kita, dan kita selalu berkeyakinan bahwa takdir Allah selalu baik. Bukankah itu yang kita dambakan? Ya, maka mudah-mudahan
Sudah begitu panjang kita berada dalam situasi ini, tetapi terbukti fisik kita masih sehat, psikis kita alhamdulillah. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah punya imunitas yang cukup. Ya, bahwa segala hal yang kita upayakan untuk bagaimana membentengi kesehatan diri ini secara fisik itu sudah cukup. Segala ikhtiar sudah kita lakukan, baik dari unsur negara, kelompok, lembaga, dan perseorangan. Sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada prinsipnya, ketika kita menelaah setiap gejala kehidupan, maka sebenarnya disitulah kita hidup. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah pembelajaran. Dan tidak ada setiap langkah dan jenjang kehidupan yang tidak ada celah untuk kita belajar. Hanya saja sedikit dari peserta didik yang mau menjadi lembaga atau yang mau menjadikan kehidupan ini sebagai sumber pelajaran. Al-haya yang dikatakan hidup itu sesungguhnya bukan hanya kehidupan di dunia. Maka ketika seseorang ingin meraih kebahagiaan, seberapa banyak dan seberapa panjang kehidupan yang ingin dia capai, tetapi dia tidak melupakan hakikat kebahagiaan yang paling hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Makanya saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kemaslahatan hidup di dunia ini, bahwa hidup di dunia juga harus maslahat. Kenapa? Karena dunia adalah ladang, tempat, wadah bagi kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah, ya, tempat menanam yang nanti kita akan panen, kita akan petik hasilnya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dan jangan berhenti selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nafas, selama kesadaran kita masih ada. Saat itu kewajiban kita sebagai hamba, saat itu telaah kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan, diharapkan jangan pernah berhenti. Karena ketika berhenti, artinya di situ kita mengalami kemunduran. Karena saat kita berhenti, artinya di situ kita berhenti belajar. Karena pada saat kita berhenti, ada celah setan untuk masuk, meninggalkan banyak hal yang selama ini kita sudah genggam dan kita sudah pegang erat. Akhwati fillah rahimahunallah, hati itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pemiliknya secara hakiki ditempatkan di dalam jasad kita. Dia berada pada dimensi yang begitu sangat-sangat istimewa. Ala wahya fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ini ada sebuah gumpalan. Di samping itu banyak gumpalan-gumpalan yang lain. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah hati. Dan ketika kita bicara tentang ruh, bahwa bagian dari ruh itu adalah hati, maka hati ini menjadi kajian yang begitu panjang dalam refleksi pengenalan tentang gaibnya kekuatan yang tidak bisa kita pandang dengan mata. Makanya dia dinamakan al-qalbu. Artinya apa? Yang berubah-ubah. Pagi masih tersenyum, jam 11 sudah susah cemungut. Jangankan tetangga, suaminya aja heran. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak bisa melihat gambaran hati sang pemilik hati, maka lihatlah wajahnya.
Hari ini beberapa di antara kita tidak bisa mengenali wajah karena separuh tertutup. Tapi gambaran hati tidak akan pernah dia bisa ditutupi dan semuanya terrefleksi dalam aplikasi perilaku dan gambaran sikap. Disinilah maka kajian tentang hati menjadi bagian yang sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah tentang iman, tauhid, bahwa penguat dari tauhid dan akidah adalah sebuah kepercayaan yang terhujam erat dan kuat di dalam hati. Syariat itu adalah laksana batangnya yang tumbuh begitu indah, landai, begitu sejuk dipandang mata. Itulah segala ibadah-ibadah yang dilakukan yang teraplikasi akibat tertanamnya tauhid dalam jiwa. Kepercayaannya, akidahnya diumpamakan seperti akar yang menghujam kuat. Kalau kita umpamakan sebuah pohon, syariat yang dilaksanakannya seperti batang dan rantingnya yang menumbuhkan pohon, yang menumbuhkan daun-daun yang hijau dan lebat, sehingga siapapun yang melintas dan melihat pohon itu ingin rasanya berteduh di bawahnya. Akhlaknya adalah buah yang terwujud di dalam keindahan batang pohon itu. Siapapun bisa menikmati. Dia berbuah tanpa musim. Buahnya bisa menyegarkan badan. Itulah cerminan pribadi seorang muslim. Buah itu adalah cerminan dari akhlak yang terwujud di dalam sikap dan perilaku serta tutur kata. Karenanya seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat, kepercayaan yang begitu kokoh, syariat yang begitu melekat di dalam jiwanya, dia tidak akan pernah lalai akan tutur katanya. Dari sejak muda sampai tua selalu baik sikap dan perbuatannya. Dia tidak pernah pikun dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena kekuatan tauhid yang terhujam di dalam jiwanya. Seumpama sebuah pohon yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asluha sabitun wa par'uha fis sama, tu'ti ukulaha kullahin, berbuah biidni rabbih, tidak kenal musim dengan seizin Tuhannya. Mungkin orang mengatakan saat ini sedang musim sulit, bahwa setiap kesulitan itu berada pada kita semua. Tapi akar yang menghujam berupa kekuatan tauhid yang ada dalam jiwa setiap muslim dan muslimah, membawanya kepada bahtera yang saat itu dia sedang berdiam untuk sampai kepada pulau harapan. Mungkin kita memang sedang berada di badai yang sama, tapi perahu bahtera kita berbeda-beda. Iya, silahkan di antara kita bagaimana mengatur kemudi, bagaimana mengamankan bahtera kita ini agar tidak terkena badai yang dahsyat saat ini. Kalau di situ ada seorang nakhoda yang punya strategi, ada juga awak-awak kapal yang mampu membantu sang nakhoda dengan ilmu dan kebijaksanaannya, maka meskipun dia punya perahu yang begitu kecil dan bobotnya tidak begitu besar, selamat dari rintangan dan badai yang merintang, dan dia sampai ke pulau harapan. Bahkan sebaliknya, ketika kita melihat ada perahu yang begitu besar, di dalamnya pun begitu luas, bahkan seluruh awak kapal yang di dalamnya, kita yakin dan percaya secara fisik mampu menyelamatkan kapalnya dari badai. Namun belum tentu, karena
untuk selamat dari badai bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan feeling yang diperlukan. Begitulah perjalanan kita hidup. Maka dari mana sumber itu semua? Ala wahiyal qalb. Inilah yang sedang kita genggam saat ini, yaitu hati kita. Maka ajak dia wisata. Iya, sehingga dia nggak bete. Ya. Sehingga dia nggak lockdown. Sehingga dia nggak mumet. Ya. Karena walaupun rumahnya kecil, kalau hatinya nggak mumet, jadi luas tuh rumah. Iya. Walaupun rumahnya megah, ya mewah, tetap aja 3 bulan mah nggak betah. Muter-muter di situ saja, kan gitu. Iya. Maka yang paling indah adalah luas itu ada di samudra jiwa. Iya. Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kita tidak diberikan ilmu untuk itu kecuali sedikit. Dari yang sedikit itu ada ilmu. Mari kita manage dan mari kita cari. Baik, akhwati fillah rahimahunnallah. Bagaimana merefleksikan hati dan kita ajak berwisata supaya dia enggak jemu. Ya. Supaya bisa terasa nikmat sampai saat ini. Supaya syukur bertambah. Supaya setiap kita berada dalam posisi kita tidak nyaman, kita bisa mereguk hikmah. Sekarang ini luar biasa. Banyak hikmah yang luar biasa. Banyak orang-orang yang ketika sehat, yang ketika normal, tidak pernah merasakan nikmatnya majelis ilmu. Tapi begitu semuanya dalam kondisi tidak normal, baginya baru kerasa. Tapi kita bersyukur. Ya, setiap waktu kita bisa nikmati dengan baik. Setiap saat kita bisa manfaatkan kesempatan untuk menambah ilmu, menjalin silaturahim. Maka ketika situasinya berbeda, tinggal bagaimana tugas kita mengevaluasi diri. Inilah yang disebut hikmah. Jadi setiap orang bisa meraih hikmah dari apa yang dialami. Yang biasanya hanya duduk manis di rumah, puter otak, iya, puter cara. Disinilah akhirnya sadar bahwa Allah memberikan potensi yang luar biasa kepada kita. Terutama, ya ini muslimah-muslimah yang luar biasa. Betapa pejuang-pejuang itu bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah. Iya. Betapa kekuatan fisik dan kekuatan jiwa itu lahir dari perempuan-perempuan, warisan dari perempuan-perempuan yang hebat sebelumnya. Perempuan-perempuan hebat yang dikader oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata lahirlah generasinya saat ini, bahkan sampai saat ini. Coba kalau kita kenal sosok perempuan Asma binti Abu Bakar, saudaranya Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang kita cintai. Dua putri ini adalah putri Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Seorang muslim yang juga memiliki kekayaan harta. Namun kedua putrinya ketika menikah, Ibu Aisyah menikah dengan Rasulullah. Kemudian saudaranya Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Dua-duanya harus berjuang bersama partnernya, bersama suaminya. Jadi betapa ketika kita melihat kekuatan para muslimah yang berjihad bersama pendampingnya, berjihad untuk syiar agamanya, tentu ini adalah warisan termahal buat kita para muslimah saat ini. Coba kita kembali merefleksi bagaimana Asma berjuang ketika hidup bersama suaminya dalam kondisi kekurangan. Jadi kurang itu udah biasa bagi kita muslimah. Kurang itu udah biasa. Kurang apa? Kurangnya kenikmatan dunia. Jadi
ini kelihatan muka-muka susah udah biasa. Iya. Karena warisan termahal itu adalah kesabaran saat ada yang kurang dari nikmatnya hidup dunia. Iya. Jadi ketika berhadapan dengan situasi yang berlawanan pada saat kehidupan awal, di antara dua perempuan yang hebat ini, kakak beradik ini, tapi mereka lain ibu, tapi punya spirit dan kekuatan perjuangan yang sama. Asma membantu suaminya, Ibu Aisyah membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua kita tahu, meskipun Rasul seorang anbiya, tapi perjuangan pun tetap ada dalam kehidupan rumah tangganya. Iya, bukan hanya harta yang diuji, tapi keberpasangannya. Iya, diuji oleh Allah. Bagaimana gelombang dahsyatnya hujaman dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah tersentuh juga dalam kehidupan pribadi beliau, kebersamaan beliau. Jadi tidak banyak orang yang mengalami konflik dalam kehidupan dakwah, tetapi kehidupan keberpasangannya nyaman. Tapi Rasulullah berbeda. Diuji juga beliau kehidupan keberpasangannya, tapi semuanya berhasil dilalui. Maka saya hanya ingin mengatakan bahwa perempuan kuat pada masa ini itu ada turunannya. Itu ada faktor genetiknya. Iya. Jadi warisan terkuat dari para salafus saleh, dari para istri anbiya, dari kader-kader perempuan-perempuan yang dikader oleh para anbiya. Subhanallah. Maka tidak ada alasan kita untuk menyerah dalam kondisi saat ini. Terlebih lagi berkeluh. Iya. Terlebih lagi apa? Menganggap sebagai korban. Terlebih lagi kita merasa sangat-sangat kesulitan. Tapi alhamdulillah, berapapun berkurangnya rezeki kita dari segi materi sampai saat ini, tidak ada kesulitan dalam membeli oksigen. Padahal mukanya udah ditutup seperti ini, tapi napasnya masih baik tuh. Nggak ada yang berbunyi napasnya. Semuanya normal. Iya, meskipun tampilannya kurang normal, tapi masih normal semua. Iya, masih normal semuanya. Disinilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita tidak punya ilmu lebih jauh untuk menerjemah wabah apa ini, bagaimana ini. Nah, yang kita punya adalah bahwa apapun yang terjadi, pemilik kuasa, kehendak yang sangat tinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita kotori itu, jangan kita rusak keyakinan itu, karena ketika itu mengalami goncangan, maka goncang semuanya. Iya, silakan saja kita beropini, berpendapat, berkeyakinan, tapi dari puncak keyakinan, puncak ketenangan itu adalah ketika kita ingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun musibah yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu saja yang enak. Jadi siapa juga yang ada di rumah itu, yang semua lagi stay, bisa adem. Makanya kalau ibunya udah mulai gelisah, ibunya udah mulai resah, ibunya sudah mulai tidak nyaman di rumah, pasti beberapa jam kemudian gelisah itu nular ke anaknya. Ini repot kalau anaknya sudah gelisah. Iya, kalau ibunya gelisah, apalagi memang ibu-ibu yang senang tilawah, dia ngaji. Kemudian beberapa jam kemudian menular ke suaminya. Nah, ini tentu akan lebih sulit lagi. Maka puncak dari kedamaian semua adalah hadir pada diri-diri muslimah yang luar biasa ini. Tidak perlu dihitung-hitung yang kurang, tapi hitung-hitunglah
Betapa indahnya saat ini kita memperoleh nikmat yang tidak terukur. Iya. Nikmat yang Allah berikan pada kita, yang Allah tahu kalau beli kita tidak akan pernah mampu untuk membelinya. Tidak akan pernah mampu. Inilah nikmat oksigen, nikmat udara yang segar, nikmat kondisi tubuh kita yang nyaman sehingga masih bisa menghirup dan mengeluarkan udara ini dengan baik dan benar. Jadi upaya yang pertama adalah antarkan diri kita mengambil hikmah dari kondisi yang sedang ada pada saat ini. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambil. Karena orang-orang beriman itu begitu. Ketika dia merasa oh pintu ini tertutup, pasti akan ada pintu yang terbuka. Ketika sudah ada telaah, ketika sadar betul bahwa di dalam kesulitan ini Allah akan berikan jalan. Jadi tidak memposisikan diri dalam kelemahan, tidak. Ya. Bahwa hari esok itu sudah dipersiapkan buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Makanya depannya takwa, akhirnya mesti takwa. Karena takwa itu bisa mengantarkan di gerbang awal sampai gerbang akhir. Ya, awalnya sebuah kebaikan, akhirnya sebuah keberkahan. Nah, inilah persiapan yang baik. Jadi karena modal ketakwaan itu akan mengantarkan kepada sebuah cara kerja yang penuh dengan ketelitian. Cara kerja yang begitu inovatif. Cara kerja yang begitu kritis. Cara kerja yang sangat-sangat begitu kaya akan telaah. Iya. Ini percaya dan kita simak dari pesan Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, awalnya itu takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kita itu diperintahkan an-nafs, ini panggilannya an-nafs. Ya. Allah memanggil itu utuh dan panggilan yang paling hakiki itu adalah panggilan jiwa. Jiwa itu sering dipanggil oleh Allah. Jiwa kemudian dipanggil lagi ya ayyatuhan nafsul mut. An-nafs lagi di sana. Jadi hari ini nih yang terpanggil jiwanya bukan fisiknya. Karena kalau yang dipanggil hanya fisiknya, jiwanya tidak merasa terpanggil. Bentar, minum dulu. Karena kalau yang dipanggil hanya jiwa, hanya fisiknya tapi tidak jiwanya, gelisah dia. Gelisah apalagi duduknya pakai masker begini. Wah. Pusing kepalanya. Tapi dari tadi saya lihat di sini luar biasa, Masya Allah. Di depan hanya diperiksa apa ini suhu dengan disuruh sterilisasi tangan. Tapi tidak ada pemeriksaan sterilisasi hati. Di pintu tidak ada. Oh, ini hatinya sedang galau. Gak ada itu pemeriksaan itu, gak ada. Ya, dari sekian banyak orang di sini tidak ada itu pemeriksaan hati. Kalau ada pemeriksaan satu alat aja, ini udah 4 bulan ini. Waduh, ini udah kredit banget ini nggak ada alatnya itu. Gak ada. Karena pemilik yang paling hakiki, yang mampu mendeteksi hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada alat yang canggih. Ya, dia nggak tahu. Mungkin suhunya normal,
tapi suhu hati sedang kalang kabut. Tidak terukur. Iya. Maka siapa yang mengukur? Yang punya diri. Makanya panggilannya selalu tentang jiwa, jiwa, jiwa. Ya. Untuk mempersiapkan hari esok, jiwa yang dipanggil. Kenapa? Hari esok akan tertata baik ketika pemilik hari esok adalah hati-hati yang baik. Kalbun, kalbun yang sudah teruji betul kekuatannya. Ya. Jiwa-jiwa yang diridhai adalah jiwa-jiwa yang terpanggil akan panggilan Rabbnya. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di ujungnya apa? Wattaqullah. Ini betapa kuat kalau ada sebuah panggilan di awal dan di akhir terpanggil satu pengulangan kata. Ini bermakna betapa pentingnya pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mempersiapkan hari esok dengan benar hanyalah orang-orang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah sang pemilik jiwa yang memang benar sadar bahwa jiwa itu sangat dekat dengan Robnya. Makanya ketika jiwanya gelisah, dia melarikan diri kepada Robnya. Makanya ketika ada yang kurang rasanya, dia segera mencari alternatif yang paling ampuh untuk pengobatan jiwanya. Dan dia tidak melarikan diri kepada yang lain. Karena rusak itu kalau dia lari kepada yang lain. Dan dia akan kembali kepada titik nol lagi. Dan dia akan kembali kepada di mana masa kerusakan ketika dia salah menempatkan pengobatan jiwa yang sebenarnya. Ya. Kemudian Allah katakan, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Sesungguhnya Allah ngelihat apa yang kamu kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan adalah sumber dari refleksi hati. Ya. Hari ini mengikuti kajian karena tentu hati yang mengantarkan. Hari ini ada di tempat ini karena yakin ini pilihan terbaik. Seperti itulah pengaturan yang kuat, dan ini digerakkan oleh yang namanya al-qalb. Al-qalbun, hati. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila maslahat, apabila baik semuanya. Karena dia panglimanya. Hati ini panglimanya. Ya. Dia tahu ini benar. Walaupun dia tipe orang yang berontak kalau bicara, kalau ternyata menerima kebenaran mudah. Karena salah satu ciri-ciri hati yang mendapatkan cahaya, mudah menerima kebenaran. Walaupun dia tipe orang yang senang diskusi, yang senang berbantah-bantah, tetapi kalau secara nalar logika dan memang ini sebuah kebenaran, diterima dengan ikhlas, diterima dengan nyaman, jadi mudah diajaknya. Ya. Walaupun dia tipe perempuan yang bawel, cerewet, cekiwit kan gitu. Tapi ketika menerima kebenaran, sontak langsung diam. Iya, begitulah kebenaran. Ya, begitulah sebuah kebenaran yang masuk ke dalam jiwa yang memang sudah terasah. Nah, betapa kita mesti melakukannya dengan satu niat. Ya. Mesti memi'rajkannya. Naikin gitu ya, bahwa Rasulullah itu mi'raj ya, diajak wisata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana semakin dekat dengan Sang Rabb, dan bahwa kita mesti juga memi'rajkan diri kita sendiri, membawa hati ini melabuhkan kepada Sang pemilik hati. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa. Ibu, saudara saya lupa kepada saya, betapa kecewanya saya. Baru 4 bulan gak ketemu, sudah gak kenal. Kecewa kita. Persaudaraan yang dipupuk sekian tahun hanya
dalam jeda waktu 4 bulan tidak bertemu, dia lupa sama kita. Betapa kecewanya. Jika begitu, apa arti pertemanan ini? Apa arti persahabatan ini? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi Allah ingatkan kita, jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa. Meskipun lupa itu memang kebiasaan kita, dan lupa itu manusiawi. Ya, jadi orang kalau lupa udah nggak bisa ngomong. Mana pesanan saya? Lupa, diem dah kita. Nggak ada yang bisa menghukum orang lupa. Ya, karena orang lupa itu secara hukum fikih disamakan dengan orang tidur. Lupa, pokoknya kalau jawabannya udah lupa selesai. Mana suamimu? Oh iya, saya lupa kalau saya udah punya suami. Ah, iya. Karena kelamaan sendiri kemarin. Bisa lupa selesai. Iya. Ada tuh ibu-ibu dari rumah bareng pulang sendiri. Oh lupa kalau tadi berangkatnya bareng dengan suami. Maklum baru bergandengan belum lama. Nah ini lupa. Nah jadi jangan sampai lupa yang menguasai diri kita sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan Allah juga bukan Allah lupa kepada mereka, Allah ikuti maunya mereka. Allah ikuti. Sama saja seperti saya misalnya, karena dia lupa, ya ngapain ingat-ingat orang yang lupa sama kita? Ingetin aja orang yang selalu ingat sama kita. Seperti itu. Ya. Ngapain nge-WA orang yang nggak pernah WA kita? Bales aja WA temen yang belum kita bales WA-nya. Kan gitu, yang sering WA kita, yang sudah numpuk belum kita balas, kan seperti itu. Allah ikuti maunya itu. Ulaika humul fasikun. Demikianlah mereka orang-orang yang fasik, yang sudah punya keyakinan tapi perilakunya tidak sesuai dengan keyakinannya. Naudzubillahi min dzalik. Sudah tahu bahwa Allah itu ya hidup dan menghidupkan. Tapi ketika hidup kita sudah mulai berkurang dari norma kehidupannya sebenarnya, kita tinggalkan yang maha memberi sumber kehidupan. Dan mencari sesuatu atau mencari tempat atau benda atau seseorang yang sebetulnya dia pun punya kehidupan yang temporer. Salah besar itu. Salah besar. Maka sama kita seperti orang yang lalai itu. Dan Allah ikuti maunya kita. Naudzubillahi min dzalik. Padahal sudah masuk kategori panggilan kiri kanan, di depan takwa, di akhir takwa, disuruh persiapkan hari esok. Kenapa? Karena mempersiapkan hari esok yang mulus, yang benar, yang sesuai perencanaan bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Oh, bukan seperti kertas putih ini kalau saya mau ke depan, jangan keluar dari sini karena udah ada tandanya. Pasti di sana akan banyak ujian, riak dan gelombang, duri-duri tajam yang sudah pasti itu. Maka di situ Allah ingatkan kita, kalau ingin selamat jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Ini alhamdulillah nggak lupa sama masjid alumni IPB ya. Nggak lupa. Iya, ternyata pada rindu. Ini kalau udah kata rindu sulit nolaknya. Iya. Bunda, Prabu depan kajian ya, jamaah sudah pada rindu. Oh, kalau udah kalimat rindu, hati yang keras pun jadi lemah. Ya. Ya, entahlah kalimat rindu itu ajib. Ya, Ibu rindu nggak? Sama siapa? Oh. Iya. Disitulah, jadi bicara rindu tuh bicara hati. Kalau ditanya mah ya kalau direkam mah ini hatinya, Masya Allah, bunyinya beda hari ini. Ya. Ada teh lagi bingung gitu ya. Ada yang tenang sedikit ya, karena alhamdulillah baru ada yang habis dijual gitu. Tapi ada yang sedang carut marut, kenapa? Apalagi yang mau dijual? Semua seperti. Jadi itu makanya hati itu disembunyikan oleh Allah. Rapih letaknya ya, rapih. Jadi kalau bicara tentang hati jangan terpancing, ya Allah sudah sembunyikan malah kita yang mengekspos. Kenapa? Orang kan nanyanya kenapa? Karena dia nggak bisa mereka-reka. Akhirnya yang punya hati yang bicara.
Apanya yang kenapa? Iya, ini kamu kenapa? Karena kok gestur tubuhnya nggak biasa, mukanya juga nggak biasa. Iya, lagi susah tahu. Nah, berarti terungkap melalui kata-kata. Tapi kalau dipegang dadanya, nggak bisa ngomong tuh hati. Kalau yang punya dada nggak ngomong. Apakah detak jantungnya berbeda? Yang susah mungkin agak keras, enggak. Semuanya sama. Selagi jantungnya sehat, iramanya sama, makanya dia didekatkan ke hati. Dan ketika gelisah, langsung detak jantung itu berubah. Nah ini makanya dia berdampingan. Dia berdampingan. Maka wisata yang kedua adalah beri dia ini nutrisi dengan zikrullah. Masya Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau ada yang berkata, Bunda, selama COVID-19 ini saya zikir banyak, Bunda. Oh, jadi kalau tidak ada COVID pas-pasan gitu? Perintah Allah di sini zikirlah yang banyak. Sebanyak apa? Sebanyak waktu yang kamu punya. Iya, sebanyak rasa nikmat yang kamu rasakan ketika kamu berzikir. Iya, sebanyak keinginan kamu curcol pada Allah, sekuat kemampuan kamu untuk melakukan approach dengan Allah. Tidak ada dengan hitungan-hitungan angka. Tidak ada. Disebutnya zikran katsira. Disitulah wisata yang paling nikmat. Jangan dibatasi kalau sudah berada di Salabintana. Di sini aja ya, nggak usah ke sana. Lah gue udah bayar. Gue mau ke pojok mana kek? Kan gitu. Jadi seperti itulah. Karena ini wisata yang sangat-sangat luar biasa, tidak ada batasannya. Maka ada yang sampai tertidur, ada yang sampai tertunduk, ada yang memilih berjamaah, ada yang memilih sendiri, ada yang wajahnya tetap datar, tapi juga penuh dengan kekuatan, ada yang berlinang air mata. Disitulah sebenarnya bagaimana fragmen mereka sedang melakukan wisata yang begitu nikmat dalam zikirnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan nutrisi hati. Bahkan kata Rasul, pembeda antara jiwa yang hidup dengan jiwa yang mati adalah dari zikirnya. Jadi kalau jiwa kita masih hidup, ia masih zikir. Kalau kita sudah bosan zikir, artinya jiwa kita sudah mati. Itu prinsipnya. Apa zikir yang harus saya baca, Bunda? Ketika menemukan ketenangan dengan bacaan zikir, itulah zikir terbaik. Iya. Kalimat zikir itu banyak. Iya. Sama seperti pilihan wisata. Mau pilih gunung, laut, silakan. Mau pilih yang bunga asli, mau pilih bunga yang imitasi, itulah model wisata. Mau wisata yang simpel atau mau wisata yang ya rempong, modelnya seperti itu. Ya. Mau murah, mau mahal, semuanya dilayani. Iya. Jadi begitu juga dengan wisata hati. Jadi kita pilih bagaimana perjalanan kita melakukan pendekatan itu serasa nikmat. Kalau nikmatnya zikir itu dengan tilawah Quran, membaca Quran itu zikir. Ya, karena Al-Quran itu adalah pengingat, Al-Quran itu adalah rahmat, Al-Quran itu adalah syifa. Maka siapapun dia yang sedang membaca Al-Quran, saat itu dia juga sedang zikir. Kalau dia tidak sempat zikir tapi dia sholat begitu banyak rakaatnya, wajib ditambah dengan sunnah, puncak zikir adalah sholat. Berarti dia juga berzikir. Gitu. Itu maknanya. Kalau dia tidak sedang haji, tidak sedang sholat, dia sedang berdiam diri, tapi dalam diamnya dia sedang mengingat Allah, di situ juga dia sedang berzikir. Jadi luas makna zikir itu. Ya. Jadi seluas wisata yang mau kita pilih saat ini. Ya. Jadi begitu indahnya, begitu kuatnya fasilitas ini Allah siapkan.
Dan hasil akhir dari perjalanan wisata zikir ini adalah ketenangan hati. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir pada Allah. Ini tenang nih, walaupun suaminya juga lagi lockdown. Ini tenang nih, padahal anaknya tiap hari sekolahnya virtual. Ya Bu, tenang. Yang punya anak-anak masih kecil, aduh mesti jungkir balik bikin atraksi di rumah. Kalau anak sudah remaja masih mending, mereka bisa meramu kejemuhan sendiri. Tapi luar biasa ini, ibu-ibu yang anaknya masih kecil, Masya Allah. Ya. Jadi berusaha menciptakan ketenangan dari puncak nikmatnya zikir. Ya. Jadi lahirlah ketenangan, jadi balik lagi. Jadi, bukankah setelah kita wisata, capek deh, capek tapi nikmat karena kita habis jalan-jalan, kan begitu. Makanya kalau habis wisata, Masya Allah luar biasa bahagianya. Begitu ngaji esok harinya mukanya cerah. Dari kok lain mukanya, iya dong habis jelong-jelong. Nah. Refreshing fisik. Ya. Tapi ketika kita tidak wisata fisik yang otomatis pengaruh juga sama jiwa, ya sudah kita berwisata hati hari ini. Ya. Di puncaknya apa? Dia tenang. Kenapa? Karena jawabannya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Makanya suaminya teh bingung, "Mah, kok tenang banget sih, Mah?" "Iya, habis mau bagaimana, Pak?" Ya. Orang-orang pada dagang online, "Mama apa yang didagangin?" Nah, gitu. Ya tenang saja. Kenapa? Insya Allah Allah cukupkan. Ya, insya Allah Allah cukupkan. Bukankah yang kita dambakan yang cukup? Ya, yang banyak belum tentu cukup. Iya, selalu merasa kurang. Tapi sesungguhnya kecil, tapi cukup. Orang heran. Nah inilah, ya, yang kita minta itu tercukupi. Kenapa? Karena dia sudah melabuhkan segenap usahanya, ikhtiarnya, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Poin keberapa? Baru 2. Ya, baru 2. Luasnya tempat wisata ini, baru 2 tempat kita lalui. Ingat, ini yang tidak terbatas. Ini yang tidak punya ruang dan waktu. Ini kapan saja. Maka pada tatanan ini berikutnya kita sampai kepada poin yang ketiga. Yang ketiga adalah antarkan jiwa kita kepada sifat qanaah. Cukup. Karena qanaah itu adalah orang kaya. Orang yang qanaah itu orang kaya. Alhamdulillah ini orang kaya semua. Tidak ada dalam COVID kayak gini kudungannya dari panjang berubah jadi pendek, dipotong-potong gitu dikurang. Enggak. Kita masih punya kekayaan ternyata. Padahal sudah berapa lama kita tidak belanja? Oh, itu tidak belanja ke sebelah Bunda, tapi online kan belanja. Sudah lama kita tidak punya keinginan untuk itu, tapi tercukupi. Nah inilah sifat qanaah. Laisal ghina an kasratil arad, kata Nabi. Sesungguhnya kaya itu bukan harta yang berlimpah, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang dinamakan kaya, jiwa. Jiwa-jiwa yang kaya itu memang kaya deh. Memang kaya. Jadi ibunya punya kekayaan jiwa, dia bisa mewariskan kekayaan jiwa itu pada putra dan putrinya.
Apa? Sikap tenangnya, sikap qanaahnya, ikhtiar dan tawakalnya. Jauh dari keraguan, tidak ada kegelisahan, kebijaksanaan yang dilahirkannya, perilaku dan tutur kata yang dikeluarkannya, semuanya mencerminkan kekayaan jiwa. Maka diwariskan kepada anaknya. Lihat, Nabi Ibrahim luar biasa kaya akan jiwa, dan menurun ke putranya. Sangat mahal sekali ketika kita mampu mewariskan kekayaan jiwa kepada putra dan putri kita. Terlebih lagi anak-anak yang berada dalam era COVID-19 ini, tentu anak-anak yang memiliki kekayaan jiwa yang luar biasa. Bagaimana mereka juga belajar mengekang seperti kita orang-orang dewasa. Bagaimana sebuah kebiasaan yang memang biasa menjadi tidak biasa bagi mereka. Kalau kita orang tua sudah lebih kuat, sudah lebih mampu, tapi bagaimana dengan mereka yang masih kecil? Ada ponakan usia 7 tahun, biasanya senang berlama-lama di rumah kalau Idul Fitri itu, tetapi dia diajarkan sama ibunya, mamanya, bagaimana? Ya, melalui video call saja, kan nggak ngerti anak-anak. Kalau kita mungkin ngerti, silaturahimnya sampai, anak-anak kan nggak ngerti. Berarti ada pembelajaran yang belum pernah kita dapati pada saat kita usia balita. Ini generasi yang hebat. Dan yang hebat itu siapa pemiliknya? Orang tua yang hebat. Nabi Ibrahim, kita perlu belajar dari beliau. Kenapa putranya memiliki kearifan, kebijaksanaan yang luar biasa? Karena ayahnya bijaksana dan arif luar biasa. Saat bagaimana dialog itu tentang sebuah peristiwa yang juga akan menjadi peristiwa besar yang sebentar lagi akan kita alami saat ini, ya, ini menjadi sunnah muakkadah buat kita semua, yaitu kurban. Ini adalah sebuah proses bagaimana warisan kebijaksanaan orang tua menyampaikan bahasa ini kepada anak. Tidak semua orang tua mampu. Makanya kadang-kadang kitanya yang tidak nyaman, cara kita berbahasa kepada anak juga berbeda. Kalau ibunya lagi tenang, makanya anaknya tahu, wah mama kalau ngomongnya manis begini berarti dompetnya lagi penuh. Kalau ngomongnya udah beda-beda volumenya, udah ketahuan ini udah mulai krisis, kan gitu, sampai anaknya aja kenal. Tapi tidaklah demikian dengan kepemilikan jiwa yang tenang. Coba, bagaimana itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita kebijaksanaan, melahirkan kebijaksanaan yang baru bagi anak dan keturunan mereka. Pada saat Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi itu ternyata juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 3 kali, isyarat bahwa beliau menyembelih putranya. Bukanlah sesuatu yang mudah menyampaikan kepada calon korban. Apalagi ini anak sendiri. Masya Allah. Dan bagaimana kita menerjemah sebuah ketidaknyamanan ditransfer kepada anak kita? Bagaimana kita membahasakan sebuah kondisi yang kita saja merasa takut, merasa galau, merasa risau, tapi harus kita sampaikan kepada anak. Ini bahasa komunikasi Nabi Ibrahim yang luar biasa. Namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu sugesti pendidikan yang termahal. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, Bapak bermimpi, dalam mimpi itu Bapak menyembelihmu. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka, aku menyembelihmu. Madza tarok, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu? Sebuah dialog yang sangat harmonis. Dalam kegelisahan terbangun sebuah dialog yang begitu arif dan bijaksana. Tentu tidak semua orang bisa memilikinya. Maka warisan ini sangat patut ada pada kita semua, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah juga bagian dari sunnatullah yang kita ikuti, mengikut kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
namanya kita gandeng dalam tahiyat akhir. Bersama kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim, juga kita sebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan meskipun dalam kondisi kurang seperti ini, kita masih bisa melakukan ibadah kurban. Ya, semoga dengan pengorbanan ini Allah berikan kelapangan buat kita semua. Inilah sifat hidup yang qanaah. Ya, jadi tercukupi padahal hakikatnya adalah kurang. Tapi di balik kekurangan itu ternyata kita bisa mengcover semua. Subhanallah, tidak ada matematika terbaik kecuali matematika Allah. Meskipun secara matematika kita sulit buat nutupinnya. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hidup dan menghidupkan, sehingga kondisi ini bisa terus dan terus membawa kita kepada hidup yang nyaman, merasakan nikmatnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih ada waktu? Ya, Masya Allah, rasanya memang kita tidak ingin buru-buru ya. Iya, masih pagi kan gitu. Tapi biarlah, ya. Yang penting rindu ini bisa terobati. Ilmu bisa masuk dengan 3 poin tadi. Semoga menjadi bekal, salah satu obat, salah satu nutrisi imunitas diri ketika nanti pulang ke rumah. Ketika jiwa sedang mengalami kelemahan, ketika jiwa mengalami kejenuhan, cobalah buka dan simak kembali kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah semoga membawa manfaat dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan fisik, tetap jaga kesehatan jiwa. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan ini semua. Percayalah, Allah tidak akan menimpakan beban di luar kemampuan hambanya. Yakinlah wabah ini akan segera berakhir. Yakinlah segala kesulitan berdampingan dengan kemudahan. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus dan terus mencurahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dirasa ada hilang, karena sesungguhnya terus dan terus Allah akan ganti yang telah hilang, terus dan terus Allah akan cukupkan meskipun pada dasarnya ada yang kurang. Insya Allah selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Selamat kita melalui wabah ini, tetap jaga diri. Jakarta dan Bogor itu sama, tetapi kita semua punya visi dan misi yang sama. Kita juga punya kekuatan akidah yang sama. Bismillah, semoga kita bisa melalui dengan sebaik-baiknya. Langsung doa. Iya, nanti sebut namanya ya. Baik. Mari kita lepaskan ini beban-beban yang ada di isi kepala kita. Kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu kunci terijabahnya doa adalah optimisme. Optimis. Ya. Dan sangkaan kita kepada Allah itu sangat berpengaruh terhadap bobot dan nilai doa yang kita kumandangkan. Ya. Dan yang berikutnya, singkirkan sikap-sikap yang dapat membuat terhambatnya doa. Lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan cepat terkabulnya doa. Jadi sekarang kita penting berjamaah. Iya, penting sekali kita berjamaah. Meskipun semuanya dimulai dari pribadi, kekuatan elemen-elemen pribadi itu akan membangun kekuatan bersama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali tiap-tiap pribadi mau berubah. Insya Allah bersama kita bisa. Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد لك الشكر لك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب الصحة أبواب الرزق أبواب السلامة أبواب القوة وأبواب الجنة اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الغناء عن الناس اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عمالا صالحا ونسألك علما نافعا ونسألك عمالا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بالصحة والسلامة والعافية خصوصا إلى حضرة النبي مصطفى رسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح على أهل القبور خصوصا Almarhum Bapak Zakri Afrianto bin Firdaus, suami dari Bunda Heni. Ghafarallahu lahu dhunubahu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab يسيرا. ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم بحق سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وبالمعجزات سورة الفاتحة وبالمعجزات سورة الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Kiranya mohon maaf atas segala kekurangan.